di Amerika Serikat. Antusiasme pemilih terjaga sekalipun jumlah suara yang masuk dari pemilihan awal yang masuk sudah mencapai 101 juta. Ya, kita telah terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Los Angeles, California untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Selamat pagi waktu Jakarta, Virginia. Bagaimana kondisi TPS di tempat Anda berada saat ini? Ya, Yoga dan pemirsa TVRI, saat ini saya berada di Staples Center atau mungkin Anda lebih biasa kenal bahwa ini adalah kandangnya Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers yang baru saja menang NBA Los Angeles Lakers-nya kemarin. Dan di sini mereka mengubah stadium ini menjadi salah satu tempat polling atau pemungutan suara yang salah satu yang terbesar di downtown atau pusat kota Los Angeles. Nah, di Staples Center ini sudah menjadi tempat pemungutan suara selama 11 hari dan hari ini menjadi hari terakhir di mana menjadi tempat puncaknya pemungutan suara di Los Angeles County atau daerah di Los Angeles ini. Kalau Anda lihat di belakang saya tidak banyak orang ya, karena memang antrian yang panjang yang di mana orang-orang sampai mengantre dan menunggu untuk gilirannya untuk bisa masuk ke dalam dan memberikan suaranya itu sudah terjadi sebelum hari H. Malah justru pada saat hari H ini terlihat sangat lengang dan ada beberapa atraksi yang berlangsung di luar Staples Center. Namun kalau misalnya kita lihat memang tidak terlalu banyak orang yang mengantre dan ballot atau tempat mengumpulkan surat suara yang dikirimkan lewat pos juga terlihat sangat lengang dan orang-orang sepertinya sudah memberikan suaranya di Los Angeles di daerah ini. Untuk California sendiri memang suara yang masuk di negara bagian California itu sudah mencapai 55%. Ini memang tidak mengherankan karena di daerah California surat suara memang dikirimkan lewat pos kepada seluruh pemilih. Nanti mereka memilih apakah mereka ingin mengirimkan kembalinya surat suaranya itu lewat pos atau ingin melakukan pemilihan langsung ke TPS seperti yang ada di belakang saya, Yoga. Baik, Virginia, apa yang kemudian membuat Pilpres Amerika Serikat ini menjadi berbeda dengan tahun kemarin? Ya, dengan adanya pandemi tentu perubahan atau cara warga Amerika untuk memilih ini sangat berbeda. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau biasanya mereka pemilihan lebih awal itu memang sebuah sistem yang bukan baru ya di Amerika Serikat. Itu memang sudah ada, terutama mengakomodasi bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus atau sakit atau tidak bisa datang pada hari H dan mereka ingin melakukan pemilihan lebih awal. Tapi kali ini pemilihan lebih awal itu berhasil memecahkan rekor dan 2/3 dari jumlah pemilih tahun 2016 lalu itu sudah memberikan suaranya pada tahun ini. Jadi bisa dibayangkan antusiasme warga Amerika untuk memberikan suaranya pada Pilpres tahun 2020 kali ini sangat tinggi sekalipun ada pandemi dan memang pada hari H justru malah sepi. Jadi memang itu sangat berbeda dan yang pasti berbeda nanti adalah bagaimana hasilnya akan disampaikan. Natasha. Iya, Virginia. Kemudian kapan kita bisa mengetahui hasil dari Pilpres Amerika Serikat tahun 2020 ini? Ya, biasanya kalau misalnya dari Pilpres sebelumnya di AS, kalau misalnya TPS tutup, lalu mereka bisa langsung menghitung atau mentabulasi dari jumlah surat suara yang masuk, lalu bisa langsung diumumkan dan biasanya itu berjejer ya dari negara-negara bagian yang ada di pantai timur, lalu nanti beralih ke tengah dan akhirnya sampai di negara bagian yang ada di pantai barat Amerika Serikat. Tapi kali ini agak berbeda karena tadi jumlah suara yang masuk terlebih dahulu, terutama yang lewat pos itu sudah sangat banyak dan tentunya ini membutuhkan waktu untuk memproses surat suara tersebut. Ada beberapa negara bagian yang memperbolehkan peraturan pemilunya adalah memperbolehkan mereka untuk menghitung dan mentabulasi, memproses. Namun tabulasinya nanti dilakukan setelah pemilu sudah dilaksanakan. Namun ada juga beberapa yang tidak memperbolehkan komisi pemilunya untuk melakukan pemrosesan surat suara. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor yang memperlambat bagaimana penghitungan surat suara itu. Jadi nanti mungkin kita tidak akan melihat timeline atau lini waktu yang sama seperti Pilpres sebelumnya, bahkan di beberapa negara bagian masih akan terus menerima surat suara setelah tanggal 3 November selama masih ada capposnya tanggal 3 November. Jadi mungkin sekitar 3 hari sampai seminggu baru kita akan mendapatkan hasil resmi siapa yang akan jadi presiden selanjutnya di Amerika Serikat. Natasha.
Baik, Virginia, terkait dengan keamanan, bagaimana persiapan keamanan menjelang pemilu di Los Angeles? Kalau Anda lihat saat ini di belakang saya memang tidak ada pengamanan yang sangat ketat ya. Tapi kalau misalnya saya bisa bawa Anda ke sisi lain dari daerah Los Angeles itu, terutama di daerah-daerah seperti Beverly Hills, tempat di mana orang-orang biasanya melakukan belanja dengan toko-toko yang luxury brands atau barang-barang terkenal, itu semua toko ditutup dengan papan dan mereka sangat berhati-hati, terutama mengantisipasi kericuhan yang pernah terjadi sebelumnya, terutama akibat adanya riot atau kerusuhan yang diakibatkan oleh protes massa selama protes Black Lives Matter sebelumnya. Nah, antisipasi yang dilakukan oleh aparat keamanan di daerah tersebut memang cukup ketat sehingga Rodeo Drive itu ditutup sepanjang jalan. Namun secara umum kalau kita lihat di Los Angeles bisnis berjalan seperti biasa walaupun ditutup dengan papan, namun toko-toko tetap buka. Natasha. Baik, terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA melaporkan langsung dari Staples Center, Los Angeles. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saudara Joe Biden